Ya, Ya. baik. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demi Allah, Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih kepada Dr. Imansah, silakan duduk kembali dan saya. Ya, sekarang Pak Dr. Irmansah dipersilakan. Terima kasih. Poin-poinnya saja ya. Baik, sekitar 10 menit. Ya, izin screen share. Ya, yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan anggota Mahkamah Konstitusi, para saksi ahli dan semua yang hadir dalam persidangan ini, izin menyampaikan beberapa poin terkait dengan istilah dungu, gila, dan mata gelap seperti tercantum dalam pasal 433 KUH Perdata. Pertama, istilah ini mungkin dibuat pada saat zaman yang gangguan-gangguan psikiatri, perilaku, dan sebagainya belum dianggap sebagai masalah medis atau belum dianggap sebagai suatu penyakit. Dan ini terkesan menggambarkan kondisi individu dengan perilaku dan pikiran yang tidak normal, serta kondisi yang menetap. Karena itu perlu diampu. Jadi kondisi yang menetap dan tidak dapat disembuhkan. Jadi kesannya adalah istilah di atas menggambarkan kondisi-kondisi seperti itu. Namun saat ini kondisi penyandang disabilitas itu tidak seperti yang tergambar atau terekam pada saat undang-undang ini atau istilah ini ditulis. Ini saya mencoba menggambarkan ada suatu bagan yang memperlihatkan bahwa istilah sebetulnya kita mulai saja pada tahun 1900-an, bahwa itu baru dimulai istilah-istilah gangguan perilaku ini diakui sebagai suatu kondisi medis. Sebelumnya itu semua kondisi gangguan perilaku mendapat perlakuan atau anggapan dari masyarakat sebagai suatu kondisi yang kesetanan, kesurupan, dan sebagainya, dan akibatnya mendapat perilaku atau intervensi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi pada saat-saat dulu kondisi ini, orang dengan kondisi-kondisi di atas itu mendapat perlakuan yang tidak baik sehingga jauh dari kesembuhan. Dampaknya mereka semakin parah dan akhirnya menjadi terganggu, semakin menetap. Sementara setelah kita tahu pada tahun 1900-an kemudian ada rumah sakit jiwa yang mulai menerapkan prinsip-prinsip pengobatan, dan akhirnya pada tahun 1950 itu dimulailah suatu era yang lebih bagus, di mana penderita yang tadinya dirawat di suatu asilum pada saat itu kemudian diperkenankan atau didorong untuk kembali ke masyarakat, mengingat berbagai macam pengobatan sudah mulai tersedia. Jadi pada tahun 1950 misalnya ada obat pertama yang disebut chlorpromazine yang bisa mengurangi berbagai macam gejala disabilitas mental, dan mereka bisa kembali ke masyarakat. Dan setelah itu sampai saat ini muncullah berbagai macam obat-obat yang lebih baik dan lebih modern. Ini saya menggambarkan bahwa sekali lagi istilah medis itu baru pertama kali muncul pada tahun 1900-an ya, dengan dua tokoh ini, Emil Kraepelin dan Eugene Bleuler. Dan akhirnya pemikiran mereka dituangkan dalam berbagai kriteria diagnosis dalam gangguan jiwa, dan baru secara resmi pada tahun 1950 istilah ini ada dalam kategori gangguan jiwa di dalam Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder.
Dan slide ini saya juga mencoba menggambarkan perkembangan obat-obat atau intervensi yang diberikan secara medis. Mulai dari mula-mula ECT memang itu masih dipakai sampai sekarang, itu pada tahun 1930-an, dan kemudian chlorpromazine. Dan setelah itu hingga saat ini itu sudah lebih dari 100 jenis obat-obat untuk berbagai gangguan disabilitas mental yang digunakan. Dan dengan demikian kita bisa berasumsi bahwa kondisi yang sebelumnya dianggap tidak tersembuhkan itu menjadi kondisi yang bisa kembali ke masyarakat dan berfungsi serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada. Ini suatu gambaran yang ditunjukkan perjalanan suatu penyakit klasik dari skizofrenia. Skizofrenia ini salah satu kondisi yang disebut di dalam Undang-Undang Disabilitas sebagai gangguan disabilitas mental. Ini ada contoh yang lain, tetapi dari sini kita lihat tanpa ada intervensi, maka gangguan itu kondisi penderita akan semakin mundur sehingga pada taraf yang katakanlah tadi tidak mampu untuk melakukan sesuatu atau tidak mampu untuk hidup secara normal di masyarakat. Tetapi dengan berbagai macam intervensi yang sudah dilakukan saat ini atau yang tersedia saat ini, kondisi ini tidak seperti bayangan yang dulu ya. Berarti banyak sekali kondisi-kondisi penderita disabilitas mental bisa kembali berfungsi dan bisa hidup secara normal di masyarakat. Berikut saya mencoba menggambarkan stigma yang tadi terkesan tadi sebagai malas, bodoh, tidak berguna, atau dalam istilah di dalam KUHP sebagai dungu ya, dan kemudian gila dan sepertinya. Itu akan istilah-istilah itu akan menimbulkan diskriminasi yang terkait dengan situasi yang tidak bisa sembuh, tidak bisa belajar, tidak mampu kerja, dan kemudian ada juga yang menganggap itu harus dikurung. Padahal kondisi dari penderita disabilitas mental ini itu tidak seluruhnya menetap. Ya. Ada memang kondisi-kondisi yang muncul ya pada saat-saat yang terburuk, jadi seperti keadaan-keadaan akut. Tetapi dengan intervensi dan pengobatan itu bisa kembali menjadi baik. Jadi ini kondisi yang tidak mampu atau kondisi buruk itu tidak selalu terjadi, dan ini berulang-ulang naik turun. Dengan intervensi yang baik, kondisi yang buruk ini semakin lama bisa semakin tipis dan semakin bisa disembuhkan atau dikendalikan. Ini adalah sedikit dampak dari proses atau diskriminasi atau penghambatan hak-hak otonomi, yaitu hak menentukan diri sendiri, yang kalau tidak dipenuhi. Jadi ini saya mencoba menggambarkan bahwa seorang sebetulnya punya hak otonomi, dan kalau dihambat atau tidak dipenuhi atau terjadi pengabaian, maka dia tidak akan bisa mandiri. Jadi inilah proses inilah penghambatan atau otonomi ini. Kalau kita harapkan melalui pengobatan dia bisa menjadi mandiri dan bisa menjalankan hak-hak otonominya, dan kemudian proses untuk menjadi mandiri itu semakin memungkinkan dan semakin bisa dicapai. Bagaimana kalau seorang yang penyandang disabilitas ini diampu? Kondisi ini mempunyai potensi untuk memperburuk kondisi penyandang disabilitas mental melalui beberapa hal. Pertama, tentu bisa terjadi stigma yang terus-menerus yang menganggap bahwa seorang dengan penyandang disabilitas mental ini tidak mampu dan sebagainya, dan akhirnya timbul kesan yang merendahkan karena mereka bukan orang yang kita bisa andalkan, kemudian menjadi tidak terlindungi akibatnya, sehingga dalam banyak hal bisa terjadi hal-hal yang merugikan, dan dikhawatirkan nantinya juga semakin diabaikan karena terlantar dan kemudian diskriminasi dan eksploitasi, dan tentu akan dijauhi masyarakat. Kita tahu bahwa tujuan pengobatan penderita ini adalah menjadi pulih dan menjadi individu mandiri, dan saat ini pemerintah dengan berbagai upaya sudah mempunyai berbagai program untuk mendorong penderita-penderita disabilitas mental ini menjadi mandiri dengan berbagai program. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga oleh
Kementerian Sosial, oleh berbagai stakeholder yang ada, ini semua berusaha untuk membuat penderita dengan disabilitas mental ini kembali bisa hidup dan bisa berperan positif di tengah masyarakat. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan anggota. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dokter. Lanjut ke Ibu Risnawati Utami. Waktu sama sekitar 10 menit. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan keterangan dari saya. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam hal ini saya memfokuskan pada 3 hal besar tentang keterkaitan pasal KUH Perdata 433 berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan undang-undang tertinggi, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, serta relevansi aplikasi pasal 4, pasal 12 dari Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, terutama berkaitan dengan kewajiban negara dan pengakuan yang setara di depan hukum. Serta ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, yaitu rekomendasi hasil sidang pemerintah Republik Indonesia di PBB pada bulan Agustus yang lalu, sebagai sidang hasil implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 19. Aspek yang pertama bahwa pelaksanaan konvensi ini dan ratifikasinya ini memang benar-benar mendukung Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 bahwa menyebutkan secara eksplisit dalam beberapa pasal secara signifikan dengan ketentuan pasal 12 konvensi mengenai hak penyandang disabilitas tentang pengakuan yang setara di depan hukum. Hal ini pula yang kemudian menegaskan dan juga menguatkan negara kita meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, di mana di dalam pasal 12 pengakuan di depan hukum di dalam CRPD ini menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak untuk diakui di mana saja sebagai orang di hadapan hukum. Kemudian negara-negara pihak juga mengakui bahwa penyandang disabilitas menikmati kapasitas hukum atas dasar kesetaraan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan. Ada 4 ayat yang ada di dalam pasal 12 tentang pengakuan di depan hukum ini. Namun saya akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan prinsip-prinsip kesetaraan di depan hukum penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka, semua penyandang disabilitas mental ini memiliki hak yang sebagai subjek hukum dalam semua bidang kehidupan dan penghidupan tanpa kecuali. Memang masih banyak negara yang belum mengakui dan memberikan jaminan secara hukum kepada penyandang disabilitas mental untuk memiliki hak yang sama atau setara sebagai subjek hukum dan juga setara, selain itu juga memiliki kapasitas hukum yang sama. Nah, dalam hal ini saya juga ingin menegaskan dalam perspektif hukum HAM internasional, yaitu Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang sudah diratifikasi atau didomestifikasi oleh negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, kemudian diterapkan lagi secara khusus di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selain itu, dari kami, dari Komite CRPD sendiri sudah menjelaskan bahwa kesetaraan depan hukum atas kapasitas hukum penyandang disabilitas ini banyak sekali mencampur adukan antara konsep kapasitas mental dan kapasitas hukum seseorang. Nah, sehingga di dalam komentar umum nomor 1 tahun 2014, terutama penafsiran dari pasal 12 CRPD atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan jurisprudensi dari Konvensi Hak Penyandang Disabilitas itu juga menegaskan bahwa
penolakan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam banyak kasus ini menyebabkan mereka kehilangan banyak hal yang sangat fundamental, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak reproduksi, hak menjadi orang tua, bahkan hak untuk memberikan persetujuan dalam perawatan medis, dan hak atas kebebasan yang lain. Selain itu juga dari praktek yang terjadi selama ini, terutama ketika memasukkan kelompok disabilitas mental di dalam orang-orang yang berada di bawah pengampuan seperti yang ada di pasal KUH Perdata 433 ini justru sangat memberikan nuansa diskriminasi bagi disabilitas mental intelektual dan juga mendukung legitimasi adanya diskriminasi dan kekerasan secara fisik dan mental bagi penyandang disabilitas dalam semua bidang kehidupan dan penghidupan mereka. Nah, oleh karena itu, kenapa di sisi lain Indonesia juga meratifikasi konvensi ini karena memang mendukung bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Sementara itu, negara Indonesia adalah negara hukum, di mana negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan terus-menerus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai perlindungan dan pemajuan hak asasi terhadap kelompok rentan, khususnya kelompok disabilitas. Saya membacakan di dalam aspek menimbang di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, ada 3 aspek, tadi ada dua aspek yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga, aspek dalam menimbang itu menjelaskan adanya upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan tentang penyandang disabilitas. Nah, hal ini jelas bahwa dalam konteks perundang-undangan di negara kita sangat mendukung upaya secara terus-menerus pemajuan hak asasi manusia. Namun demikian, di dalam pasal KUH Perdata ini, setelah kami analisis lebih lanjut, sangat bertentangan dengan konvensi hak penyandang disabilitas, terutama pasal 4 yang berkaitan dengan kewajiban umum atau kewajiban negara, di mana ketika sudah meratifikasi konvensi ini, akan secara penuh di tingkat domestik atau di tingkat dalam negeri, memenuhi terhadap hak-hak yang diatur dalam konvensi tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun berdasarkan disabilitas dan membuat secara eksplisit serangkaian kewajiban secara terperinci dalam tujuan ini. Hingga kewajiban negara dalam konvensi ini memiliki 3 definisi, yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi, yang berarti bahwa negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, anggaran, yudisial, dan langkah-langkah lain yang sesuai dengan tujuan untuk realisasi pelaksanaan konvensi secara penuh. Nah, dalam pelaksanaan konvensi ini secara fundamental dalam pelaksanaan kewajiban umum yang harus dipenuhi negara Indonesia sebagai negara pihak, yaitu meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas adalah pasal 26 Pakta Samservanda Konvensi Vienna tahun 1969 tentang hukum perjanjian, di mana setiap perjanjian atau treaty yang berlaku mengikat pada para pihak yang membuatnya dan harus dilakukan oleh negara pihak dengan itikat baik. Nah, di bawah hukum internasional, negara yang sudah meratifikasi, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk mengadaptasi dalam hukum negara tersebut dengan itikat baik, dan pada prinsipnya apabila ada perundangan yang sifatnya masih diskriminatif, maka diperlukan untuk mengubah dan mencabut undang-undang atau hukum nasional yang tidak sesuai dengan kewajiban perjanjian atau traktat, dalam hal ini konvensi tentang hak penyandang disabilitas. Nah, aspek yang ketiga adalah persoalan Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi. Jadi Indonesia adalah termasuk 185 negara di dunia yang sudah meratifikasi
konvensi hak penyandang disabilitas ini. Nah, di mana kita tahu bahwa adanya pengampuan pada kelompok disabilitas mental ini memiliki kecenderungan yang luar biasa terhadap kehidupan mereka. Mereka mendapatkan perlakuan yang kejam, mendapatkan perlakuan yang semena-mena akibat tidak diakuinya haknya sebagai hukum. Nah, dalam hal ini, kelompok disabilitas tidak diuntungkan dalam konteks hukum di bawah pengampuan. Di sisi lain juga penggunaan istilah dungu, mata gelap, kemudian gila, ini juga bertentangan dengan pasal 1 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, dan itu jelas disebutkan sebagai diskriminatif terminologi yang seharusnya sudah tidak dipakai di abad sekarang ini. Dan sudah dipastikan bahwa kajian ini tidak hanya dari Indonesia tetapi dari negara lain, dan bisa dipastikan bahwa terminologi yang diskriminatori ini harus dihapuskan dalam semua konteks hukum nasional yang ada di negara itu sebagai bagian dari itikat baik implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas maupun Konvensi Vienna pasal 26 yang disebut sebagai Pakta San Servanda. Kemudian Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ini juga menjelaskan secara terinci tentang pencampuran antara konsep kapasitas mental dan kapasitas hukum dari penyandang disabilitas mental, psikososial maupun intelektual. Dan ini berdasarkan laporan dari berbagai negara pihak yang telah ditinjau selama ini. Komite Konvensi Penyandang Hak Disabilitas mengamati adanya kesalahpahaman tentang pelaksanaan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dalam konteks hukum nasional, khususnya tentang ruang lingkup yang tepat dari kewajiban negara pihak yang harus dilakukan di dalam negerinya, terutama berkaitan dengan pasal kesetaraan di depan hukum. Terlihat adanya kegagalan yang signifikan dalam memahami bahwa model pendekatan disabilitas yang berbasis hak asasi manusia dan belum sepenuhnya menyiratkan pergeseran dari paradigma substitute decision making atau tadi orang di bawah pengampuan ke paradigma supportive decision making yang sesuai dengan komponen pasal 12 Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. Nah, saya juga ingin menambahkan bahwa kapasitas hukum ini tidak hanya dijelaskan di dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, tetapi juga disebutkan di dalam pasal 3 Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan rakyat, yang menetapkan bahwa hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum dan menikmati perlindungan hukum yang sama. Demikian pula di pasal 3 Konvensi Amerika tentang hak asasi manusia yang mengabdikan hak atas kepribadian yuridis dan hak setiap orang atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. Nah, berdasarkan hal ini, mungkin kita bisa eksplor lebih banyak tentang kapasitas hukum dan kapasitas mental seseorang, di mana KUH Perdata dalam hal ini konteks penegakannya maupun hukumnya secara material menjadi legal barrier atau hambatan secara hukum, dan bahkan menjadi hukum yang diskriminatif di Indonesia terhadap kelompok disabilitas mental. Saya ulangi sekali lagi bahwa penamaan atau terminologi dalam keadaan dungu, gila, dan mata gelap ini benar-benar bertentangan dengan pasal Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, pasal 1, pasal 4, pasal 12, dan pasal-pasal yang lain yang berkaitan dengan pengakuan di depan hukum maupun terminologi yang diskriminatif. Nah, pasal 433 KUH Perdata ini malah justru semakin menguatkan rezim guardianship atau orang di bawah pengampuan, di mana dampaknya justru melanggengkan penyandang disabilitas mental tinggal di panti rehabilitasi, bahkan mengalami tekanan atau pemaksaan perawatan dalam konteks medis maupun pemaksaan pengobatan tanpa informed consent atau persetujuan, bahkan perlakuan secara tidak manusiawi sampai dengan kehilangan haknya sebagai warga negara yang fundamental. Pada prinsipnya
pasal 33 ini justru akan mendeprivasi atau menghilangkan hak-hak penyandang disabilitas yang lain dalam semua bidang kehidupannya, dan ini sudah terbukti di banyak negara yang kemudian mereka melakukan reformasi secara hukum, secara tegas di dalam jurisprudensi mereka, di dalam hukum nasional mereka, untuk kemudian membedakan antara kapasitas mental dan juga kapasitas hukum seseorang, terutama kapasitas hukum penyandang disabilitas mental yang harus setara dengan warga negara yang lain. Nah, di sisi lain saya juga ingin menegaskan tentang general comment atau komentar umum dari penafsiran pasal 12 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang pertama kalinya disahkan di PBB, terutama oleh CRPD Komite, bahwa komentar umum ini menjadi salah satu jurisprudensi yang pertama ditetapkan pada tahun 2014 yang menegaskan dengan kuat bahwa kapasitas hukum untuk menjadi pemegang hak, memberikan hak kepada seseorang untuk mendapatkan perlindungan penuh atas haknya oleh sistem hukum. Kapasitas hukum itu bertindak berdasarkan hukum, mengakui orang tersebut sebagai agen dengan kekuasaan untuk terlibat dalam transaksi dan membuat, mengubah, dan mengakhiri hubungan hukum. Hak atas pengakuan sebagai agen hukum diatur dalam pasal 12 paragraf 5 konvensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang menguraikan bahwa kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil semua langkah yang tepat dan efektif untuk memastikan persamaan hak penyandang disabilitas untuk memiliki atau mewarisi properti, untuk mengurus urusan keuangan mereka sendiri, dan untuk memiliki akses yang sama ke pinjaman bank, hipotek, dan bentuk kredit keuangan lainnya, dan memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak dirampas properti mereka secara sewenang-wenang. Saya membacakan satu paragraf ini karena ini yang menjadi kasus di banyak negara, tidak hanya di Indonesia, bahwa kelompok disabilitas mental menjadi hilang haknya dikarenakan dikategorikan oleh pengadilan di negaranya sebagai orang di bawah pengampuan. Dan hal ini jelas sekali sifatnya sangat diskriminatif, sehingga di dalam hasil sidang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Indonesia pada bulan Agustus yang lalu, ada rekomendasi yang tegas untuk negara Republik Indonesia bahwa menegaskan bahwa sesuai dengan komentar umum nomor 1 tahun 2014 tentang pengakuan yang secara setara di depan hukum, negara Republik Indonesia harus mengacu kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa Komite Hak Penyandang Disabilitas concern atau khawatir bahwa perundang-undangan nasional bisa menganggap seseorang tidak cakap, terutama penyandang disabilitas psikososial dan intelektual, yang menempatkan mereka di bawah pengampuan. Sehingga komite merekomendasikan bahwa sesuai dengan komentar umum tadi, bahwa pengakuan yang secara setara di depan hukum itu harus direview, ya maksudnya adalah direview terutama undang-undang yang berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur kelompok disabilitas mental, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 tentang kesehatan mental, kemudian pasal 433 dan 434 KUH Perdata, KUH Pidana, dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas untuk diharmonisasikan dengan konvensi untuk menjamin hak semua penyandang disabilitas agar diakui setara di depan hukum, dan untuk mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan di semua ranah kehidupan penyandang disabilitas. Ya, waktunya. Demikian Bapak, saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Iya, baik. Kuasa pemohon, silakan kalau ada yang perlu didalami atau ditanyakan.
atau sudah cukup dari kedua keterangan ahli? Silakan. Bertanya. Ada. Ya. Pertama saya ingin mau bertanya kepada Dr. Irmansyah. Ya. Sebelumnya terima kasih Dr. Irmansyah terkait dengan informasi yang diberikan, keterangan yang diberikan, bahwa benar memang kita sedang menguji pasal 433 KUH Perdata yang dikeluarkan pada tahun 1800 atau ada di abad ke-18. Dan itu 200 tahun yang lalu, sehingga kemudian banyak istilah-istilah yang kemudian berubah. Tapi saya ingin bertanya dan meminta penegasan atau konfirmasi, apakah ketika di dalam pasal 433 menggunakan istilah dungu, gila, atau mata gelap, itu juga bisa disamakan dengan skizofrenia atau bipolar, karena kami menemukan dalam beberapa putusan pengadilan di mana majelis hakim yang memutuskan pengampuan itu menggunakan dalil skizofrenia dan bipolar. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Dr. Irmansyah juga menyampaikan bahwa saat ini perkembangan ilmu pengobatan juga sudah sangat maju, sehingga kemudian membantu para penyandang disabilitas mental dalam menjawab permasalahannya. Kalau kita asumsikan bahwa misalkan hampir sama seperti orang yang dengan penyakit gula atau penyakit jantung yang kemudian memiliki kondisi yang sangat panjang gitu ya, dan tapi kemudian tetap bisa dijaga oleh misalkan pengobatan atau treatment yang baik, apakah itu bisa disamakan dengan penyandang disabilitas mental? Mungkin Dr. Irmansyah bisa eksplor lebih lanjut terkait dengan kebutuhan dukungan, tapi bukan pengampuannya. Nah, satu pertanyaan untuk Ibu ahli dari Ibu Risna. Di pasal 433 KUH Perdata secara material disampaikan menjadi legal barrier dan diskriminasi. Nah, apakah Ibu bisa juga menjelaskan, karena kalau kita bicara konvensi hak penyandang disabilitas, itu ada secara spesifik bicara soal diskriminasi berdasarkan disabilitas. Apakah kemudian istilah atau konsep sebenarnya diskriminasi dalam disabilitas dan kaitannya dengan pasal 433 KUH Perdata. Apakah memang kemudian 433 KUH Perdata ini masuk ke dalam kategori diskriminasi dalam konteks disabilitas? Mungkin itu dari saya persilakan untuk teman kuasa hukum yang lain. Gini, jadi jangan ini, kembalikan dulu ke majelis ya. Jadi tadi seharusnya koordinasi dulu siapa yang jadi juru bicara. Baik, masih ada? Masih ada yang mulia, mohon izin. Ya, satu aja ya. Ya, baik. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya hendak bertanya kepada pertama Dr. Irmansyah. Tadi telah menjelaskan bagaimana perkembangan pengobatan terkait dengan penyandang disabilitas psikososial. Pertanyaan saya adalah bagaimana perbandingan pengobatan pada zaman KUH Perdata disahkan dibandingkan dengan saat ini? Bagaimana progres perkembangannya, dan apakah perkembangan pengobatan ini juga berakibat pada perbedaan kondisi penyandang disabilitas psikososial saat ini? Kemudian pertanyaan yang kedua itu kami tujukan bagi Ibu Risnawati Utami, ahli kami yang kedua. Bu Risnawati tadi menjelaskan soal perbedaan, harus dibedakan antara kapasitas legal dan kapasitas mental. Nah, apakah boleh dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Demikian yang mulia, terima kasih banyak. Ya, baik. Kuasa Presiden, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, pemohon. Terima kasih yang mulia dari kuasa Presiden. Mungkin satu saja pertanyaan untuk dua ahli yang mulia. Ya, silakan. Jadi tadi sudah diuraikan panjang lebar, saya rasa itu hampir mirip sama materinya. Yang menjadi pertanyaan, selepas dari orang keadaan gila, dungu, ataupun disabilitas, apakah orang yang demikian bisa mendapatkan hak-haknya secara hukum yang sah kalau tidak diwakili? Dan kalau tanpa diwakili mereka itu mendapatkan hak-haknya yang sah menurut hukum, saya minta dijelaskan seperti apa
cara mendapatkan hak-hak seperti itu. Mungkin itu saja, Yang Mulia, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dari meja hakim, ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke ahli Pak Dr. Irmansyah tadi. Sebenarnya saya ingin bertanya juga ke pemerintah ya, tapi atau sedikit nanti supaya disampaikan bahwa pemerintah dalam keterangannya kan menegaskan juga bahwa keterangan pada halaman 19 angka 4 masih ada ya yang mewakili pihak pemerintah Yang Mulia. bahwa seseorang yang ditetapkan pengadilan berada di bawah pengampuan karena sedang dalam keadaan dungu, gila dan mata gelap atau keborosan memang secara faktual mengalami disabilitas mental. Nah, sampai pada titik ini pemerintah sebenarnya mengakui sepanjang memang dalam keadaan di bawah pengampuan oleh pengadilan, baik secara temporer ataukah permanen. Hal tersebut dibuktikan dengan suatu keterangan ahli ya. Ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan atau minta penegasan dari pihak pemerintah. Artinya untuk pengelompokan orang-orang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 433 KUH Perdata bisa dikualifisir dalam orang yang dalam disabilitas mental, penyandang disabilitas mental sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 8 2016 pasal 4 huruf C kalau tidak salah. Dan kemudian sebenarnya satu kehendak ya, satu semangat dengan apa yang diinginkan permohon. Meskipun pemohon lebih agak minta supaya hak-haknya jangan sampai kemudian dihilangkan bahkan disamakan dengan orang yang sebenarnya orang normal. Tapi pemerintah masih kemudian memfilter di penegasan tadi dan di Undang-Undang penyandang disabilitas di pasal 4 itu dimasukkan sepanjang itu memang dalam keadaan di bawah pengampuan. Jadi tidak semua kalau saya membaca apa yang dijelaskan oleh pemerintah itu. Nah, nanti tolong disampaikan, mungkin ada keterangan yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang penegasan keterangan pemerintah di angka 4 halaman 19 ini. Nah, kemudian kepada ahli Pak Dr. Irmansyah, saya ingin pertanyakan, kalau demikian dengan adanya penegasan dari pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sepanjang itu berada dalam pengampuan yang ditetapkan oleh pengadilan, orang yang gila, dungu maupun keborosan itu bisa dikategorikan dalam disabilitas mental, kelompok disabilitas mental sebagaimana yang dimaui pemohon. Kalau halnya demikian, sebenarnya apakah kemudian orang yang tidak dalam tidak di dalam pengampuan, tidak di bawah orang kekuasaan orang pengampu atau kuratel itu, kemudian bisa dikategorikan orang yang dalam keadaan normal sehingga hak hukumnya bisa diberikan. Nah, sepanjang tidak bisa ditegaskan atau ditetapkan oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam keadaan di bawah pengampuan, kemudian serta-merta bisa posisinya dipersamakan dengan orang yang masuk kategori 433 tapi orang yang secara normal bisa diberikan hak hukumnya. Itu Pak, agak irisannya agak susah ya untuk mendeskripsikan. Nah, kemudian ke Ibu Risnawati, kalau ada penekanan begini Bu, Ibu mengatakan sebenarnya di samping ada hak-hak yang kemudian terlanggar juga
ada istilah Ibu tadi diskriminatif terminologi. Nah, sebenarnya semangat daripada permohonan pemohon ini, kalau Ibu membaca permohonannya itu sebenarnya semangatnya semangat untuk mengejar terminologi semata, ataukah sebenarnya ada esensi-esensi yang ingin dikejar oleh permohonan ini supaya ada persamaan hak untuk orang-orang yang masuk kategori pasal 433 ini itu disamakan dengan orang-orang yang normal sebenarnya. Nah, artinya tidak serta-merta orang yang masuk dalam pasal 433 itu dianggap orang yang harus dalam pengampuan. Nah, kalau itu persoalannya Ibu, berarti apa yang ditangkap oleh pemerintah tadi sebenarnya kan juga sudah mengakomodir meskipun tidak 100% atau belum sepenuhnya. Bagaimana pandangan Ibu tentang pertanyaan saya itu yang saya sampaikan? Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, dipersilakan Pak Dr. Irmansyah terlebih dahulu untuk menanggapi. Izin saya merespon beberapa hal. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim dan tentu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Pertama tentang istilah persamaan istilah penyandang disabilitas mental dengan istilah-istilah dungu, mata gelap, dan gila serta boros ya dalam pasal 433. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang paralel ya, artinya penyandang disabilitas mental itu begitu luas dan itu sudah merupakan istilah medis, jadi istilah yang ada dan pengakuan yang bisa diintervensi atau ditangani secara medis. Sementara istilah-istilah yang ada di dalam pasal 433 ini itu istilah-istilah awam yang kesannya adalah istilah-istilah yang tidak bisa disembuhkan atau situasi yang menetap, sehingga akhirnya perlu dilakukan pengampuan. Kalau dikatakan apakah sama, ada memang penyandang disabilitas mental yang memiliki karakteristik seperti istilah yang disebutkan, tetapi tidak semuanya itu sama ya. Begitu juga barangkali karakteristik yang disebutkan dalam kata-kata di pasal 433 ini mungkin juga bisa ditemukan dalam penyandang disabilitas mental, meskipun kondisi itu tidak menetap ya, atau katakanlah naik turun. Jadi ya ada irisan yang mungkin tidak bisa dihindari kalau kita mau mendalami istilah dungu, istilah-istilah tersebut dengan istilah psikiatrik. Memang ada beberapa yang beririsan yang sama, tetapi tidak otomatis semuanya itu adalah dimiliki oleh penyandang disabilitas mental ya, kondisi-kondisi yang ada dalam pasal-pasal itu. Dan juga pasal-pasal kata-kata misalnya mata gelap itu tidak seluruhnya bisa diterangkan secara medis, karena mata gelap itu bisa saja terjadi pada seorang yang emosi sesaat karena senggolan di parkiran atau karena berbeda pendapat, orang bisa mata gelap, tapi itu belum tentu sesuatu yang kita kategorikan dalam disabilitas mental. Begitu juga istilah boros ya. Istilah gila itu kan kadang-kadang juga sesuatu yang prestasi hebat, wah gila lo bisa sukses misalnya, seperti itu sesuatu yang extraordinary, tapi itu bukan berarti istilah itu sama dengan disabilitas mental. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan yang juga perlu kita lihat. Soal obat-obat ya, ini pada saat tadi sudah saya coba terangkan dalam diagram bahwa pada sebelum tahun 1900 ini tidak dikenal sebagai penyakit ya, karena itu pendekatan obat-obat itu banyak yang hukuman. Jadi kalau orang-orang yang mengalami disabilitas mental
itu sering dianggap sebagai anak setan, sebagai pembawa bencana, atau sebagai seorang yang memang bukan manusia lah. Karena itu mungkin maksud dalam pengobatan-pengobatan pada masa itu adalah pengobatan-pengobatan yang menghukum atau yang mencoba mengembalikan orang-orang ini menjadi normal dalam menurut pandangan-pandangan religius atau menurut pandangan-pandangan hukuman atau pengajaran ya atau pemaksaan yang ada pada saat itu, sehingga kita tidak bisa sebut itu sebagai intervensi medis. Dan kalau saat ini itu sudah sangat berbeda. Medis di dalam pandangan pada zaman kini itu bukan hanya obat, tetapi berbagai macam intervensi yang bisa berdampak positif terhadap kesehatan seseorang. Jadi sekarang ini selain obat-obat yang tadi saya sudah gambarkan, ada 100 lebih obat-obat, dan sekarang obat-obat di dalam kategori gangguan perilaku ini menjadi obat-obat yang market leader ya, karena begitu banyak digunakan dan begitu banyak manfaatnya. Jadi sekarang banyak pharmaceutical company internasional itu berlomba-lomba untuk terus mengembangkan obat-obat modern dalam ilmu perilaku ini. Selain obat, tadi saya sampaikan juga ada intervensi-intervensi lain yang memang saat ini sangat berkembang. Edukasi keluarga, cognitive behavioral therapy, berbagai macam support di dalam lingkungan, itu semua bisa dikategorikan sebagai intervensi atau pengobatan yang diberikan pada penyandang disabilitas mental. Jadi pandangan-pandangan itu sudah sangat, intervensi-intervensi itu sudah begitu sangat positif dan bersinergis sehingga mengarahkan pada seorang disabilitas mental bisa berfungsi normal kembali di masyarakat. Soal apakah sama dengan penyakit fisik, ini memang ada situasi di mana kondisi fisik seperti diabetes, bila dia dalam keadaan koma diabetikum atau bila dia dalam keadaan hipoglikemi karena mendapat obat yang tinggi ya, sehingga dia terjadi reaksi yang menurunkan gula darah dengan cepat dan dia bisa kehilangan kesadaran. Dan pada saat-saat seperti itu tentu dia tidak bisa mengambil keputusan untuk menentukan apakah dia harus diinjeksi, apakah dia harus di rumah sakit. Dan keadaan seperti itu maka dia tidak punya hak atau dia tidak mampu untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya. Begitu juga orang dengan gangguan jantung, gangguan stroke ya, bila dalam keadaan-keadaan akut, dalam keadaan-keadaan yang terparah, dalam keadaan puncak dari penyakitnya, mereka tidak berdaya. Dan karena itu keputusan-keputusan medis pun bisa diberikan tanpa meminta persetujuan yang bersangkutan. Jadi kondisi ini bisa terjadi pada gangguan fisik. Begitu juga pada gangguan mental, ini bisa terjadi pada seorang yang dalam kondisi akut, berbagai kemampuannya jadi menghilang dalam kemampuannya dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik itu menjadi hilang atau menjadi orang yang mungkin tidak bisa kita percaya dalam mengambil keputusan. Tapi sekali lagi kondisi ini adalah sangat dinamis. Dengan terapi dan pengobatan yang baik, kondisi-kondisi akut seperti ini semakin lama akan semakin hilang, semakin lama semakin berkurang, dan semakin sedikit episode-episode itu bisa terjadi. Jadi kondisi tidak berdaya atau kondisi kehilangan kemampuan itu bisa terjadi baik pada seorang dengan psikososial disabilitas atau disabilitas mental ini, dan juga bisa terjadi pada kondisi-kondisi seorang dengan gangguan fisik. Mungkin itu. Dan pertanyaan dari yang saya hormati dari kuasa Presiden tadi menentukan apakah bisa tanpa diwakili ya, bagaimana caranya. Nanti mungkin Ibu Risnawati bisa menjelaskan lebih lanjut, tetapi ada dua prinsip umum yang bisa diberikan atau kita terapkan dalam kondisi seperti ini pada saat seorang itu tidak, katakanlah kemampuannya menurun atau menjadi tidak bisa diandalkan dalam mengambil keputusan. Itu ada beberapa hal, seorang itu jarang sekali ya kalau sama sekali tidak mampu. Biasanya itu kemampuannya menurun ya sedemikian kurang. Dan dalam keadaan begitu maka ada istilah supportive decision making yang mungkin nanti bisa dijelaskan dari perspektif hak-hak HAM ya, atau dari perspektif disabilitas.
Tetapi di dalam medis memang dikenal seperti itu. Kalau kita juga sulit untuk meminta persetujuan, maka kita tetap libatkan orang itu, tetapi dalam prosesnya itu ada orang-orang yang di sekitar dia atau yang ditentukan oleh yang bersangkutan untuk membantu dia mengambil keputusan, sehingga keputusan itu tetap keputusan oleh yang bersangkutan dengan bantuan yang lain. Jadi bukan diambil sepenuhnya seperti dalam proses pengampuan. Yang kedua juga karena kondisi ini adalah fluktuatif, maka tadi sudah disinggung juga oleh Bu Rismawati, adanya suatu advance directive, ya kalau saya tidak salah istilahnya. Jadi pada saat kita sudah menyadari, individu sudah menyadari ada kondisi-kondisi dia di mana kalau dalam keadaan akut, dia jadi tidak berdaya, dia tidak bisa mengambilkan keputusan yang terbaik untuk dirinya. Ini bisa terjadi pada orang yang depresi misalnya. Dalam keadaan depresinya itu berat, ya, dia selalu tidak peduli dengan kehidupan sekitar, dia tujuannya adalah bagaimana supaya bisa mengakhiri hidupnya. Dan tentu kalau kita setujui keputusannya tentu tidak berbahaya, bahwa keputusan itu tidak, pemikiran dan pertimbangan itu tidak betul. Tetapi kan kondisi akut ini tidak selamanya. Jadi ada pada saat-saat tertentu atau kebanyakan waktunya adalah dia bisa berpikir dengan baik. Nah, pada saat dia bisa berpikir dengan baik dan kita sudah menyadari ada potensi dia menjadi buruk, maka advance directive itu atau surat yang menyatakan dari yang bersangkutan, yang memberi kuasa atau memberi persetujuan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan terhadap dirinya kalau dia menjadi dalam keadaan akut tadi. Jadi itu ada perintah dari dia untuk orang lain mengambil keputusan atas namanya berdasarkan apa yang dia inginkan. Jadi sebetulnya keputusan pada saat itu adalah keputusan dia sendiri yang diambil pada saat dia dalam keadaan normal. Mungkin itu keterangan singkat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dokter. Lanjut ke Ibu Risnawati. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan menjawab pertanyaan dari dua orang, dari dua pengacara ya, Mbak Diri dan Bapak Toto ya. Yang pertama berkaitan dengan diskriminasi, legal barrier tadi ya, atau discriminatory law seperti itu yang merupakan apa namanya, pasal 33 itu merupakan pasal yang mengandung legal barrier seperti itu. Kemudian berkaitan dengan norma yang mendiskriminasi berdasarkan disabilitas, seperti apa diskriminasinya. Nah, saya ingin menjelaskan dalam konteks ini, dalam perspektif konvensi hak penyandang disabilitas, bahwa karena diskriminasi berdasarkan disabilitas ini merupakan pembedaan, pengecualian, dan juga pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan yang lainnya. Nah, hal ini juga mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atau pemberian akomodasi yang beralasan atau akomodasi yang layak. Nah, pada pasal 433 KUH Perdata berisi norma yang sebenarnya mendiskriminasikan berdasarkan disabilitas, karena di pasal tersebut memberikan pembatasan atas dasar kondisi seseorang yang dianggap dungu, kemudian gila atau mata gelap, yang bermaksud membatasi orang tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan dan harus berada di bawah pengampuan. Yang ini merupakan legal barrier menurut saya ketika kita analisis di dalam konteks hukum HAM internasional atau konvensi hak penyandang disabilitas yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, karena adanya pembatasan ini sehingga orang yang dikategorisasikan dianggap dungu, gila, dan mata gelap ini tidak memiliki hak yang sama di depan hukum dan harus ditentukan oleh pengadilan, bahkan tidak bisa
menentukan sikap maupun mengambil keputusan sendiri ketika ada persoalan seperti itu. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan contoh dari negara lain yang sudah melakukan reformasi secara hukum yang tadi sebenarnya sudah disebutkan sedikit oleh Bapak Irmansyah ya, Advance Directive itu sudah berlaku di Argentina. Jadi mereka melakukan reformasi hukum ini untuk mencabut pasal yang sama di bawah pengampuan yang kemudian merubahnya menjadi Advance Directive atau apa namanya memberikan kuasa kepada orang lain yang dia percaya untuk bisa membantu dia untuk mengambil keputusan seperti itu. Tidak hanya Argentina, tapi juga Irlandia, kemudian juga Peru, yang juga melakukan reformasi hukum yang sama saat ini. Nah, menurut saya memang benar bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas itu nyata di dalam KUH Perdata 433 ini, dan memang adanya alasan disabilitas dikarenakan tadi dikategorikan 3 hal tadi yang cukup diskriminatif istilahnya, sehingga saya pikir itu adalah memang benar-benar merupakan diskriminasi berdasarkan disabilitas, karena memang analisis kami seperti itu di dalam konteks konvensi hak penyandang disabilitas. Di samping itu juga konvensi juga menegaskan untuk adanya upaya memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk melakukan penghormatan terhadap martabat mereka. Di sisi lain, kenapa ini merupakan discriminatory law? Karena sebenarnya di pasal 33 KUH Perdata ini tidak mengakui adanya perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan. Kemudian adanya diskriminatif ya, mungkin juga menjawab dari pertanyaan kedua dari Yang Mulia soal apakah itu hanya istilah begitu. Bukan, Yang Mulia, ini benar-benar berkaitan dengan prinsip konvensi hak penyandang disabilitas, di mana itu semua hukum yang ada itu semuanya harus diharmonisasi, kemudian harus ada non-diskriminasi di situ, kemudian juga menghormati adanya martabat yang melekat, otonomi individu terhadap kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kemandirian seseorang. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal prinsip yang sangat bertentangan dengan prinsip umum konvensi hak penyandang disabilitas, di mana kelompok yang dikategorikan sebagai dungu, mata gelap, kemudian gila itu tidak bisa berpartisipasi dan memiliki inklusivitas secara penuh dan efektif di dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga tidak memiliki persamaan kesempatan. Dan di sisi lain, mereka juga tidak dihormati perbedaannya karena sebagai penyandang disabilitas, sehingga ini benar-benar tidak sesuai dengan rohnya konvensi hak penyandang disabilitas di pasal 3 tentang prinsip umum konvensi hak penyandang disabilitas. Nah, kemudian yang menjawab dari dari pemerintah Republik Indonesia yang tadi menyampaikan bagaimana mereka supaya mendapatkan hak-hak yang sama dan mereka tidak berada di bawah pengampuan. Tadi sudah saya jelaskan juga, singgung sedikit, di beberapa negara sudah melakukan reformasi hukum dan kebijakan di dalam KUH Perdata maupun pidana mereka, bahwasannya Advance Directive ini menjadi salah satu alternatif dari negara itu untuk memastikan penghapusan pengampuan di bawah pengampuan bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai disabilitas mental. Nah, di sisi lain berkaitan dengan Mbak Firi yang kapasitas mental dan kapasitas hukum, ini juga penting sekali untuk dibedakan di dalam konteks di bawah pengampuan, di mana di dalam konvensi hak penyandang disabilitas itu legal capacity adalah
kemampuan untuk memegang hak dan kewajiban atau disebut sebagai legal standing, dan untuk menjalankan hak serta kewajiban tersebut. Jadi dia semua penyandang disabilitas tidak terkecuali apapun jenisnya, mereka memiliki legal capacity, yaitu sebagai legal standing maupun legal agency, di mana legal kapasitas ini menjadi kunci dari partisipasi penuh penyandang disabilitas di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan kapasitas mental mengacu pada keterampilan pengambilan seseorang yang secara alami bervariasi dari satu orang dan orang lain, dan mungkin juga berbeda untuk banyak faktor ya, termasuk diantaranya faktor lingkungan, sosial, serta politik hukum seperti itu. Dan mental capacity ini seringkali dipergunakan sebagai justifikasi hukum negara bagi kelompok penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang dikategorikan di bawah pengampuan. Sehingga di pasal 12 konvensi ini memperjelas bahwa pikiran yang tidak sehat dan label diskriminatif lainnya seperti gila, mata gelap, dungu, itu bukanlah alasan yang sah untuk mendapatkan penolakan kapasitas hukumnya seperti itu atau diletakkan di bawah pengampuan. Artinya bahwa pasal 12 ini menegaskan bahwa tidak boleh seorang pun yang digunakan sebagai pembenaran untuk menolak kapasitas hukumnya dengan alasan karena disabilitas yang dimiliki seperti itu. Satu hal lagi yang perlu saya tekankan adalah legal capacity ini adalah atau kapasitas di depan hukum itu adalah hak yang melekat pada semua orang, termasuk semua kelompok disabilitas tadi yang sebenarnya diakui dan tidak perlu dimasukkan di bawah atau dikategorikan di bawah pengampuan. Nah, sebenarnya konsep kapasitas mental yang dimasukkan di dalam penafsiran pasal 33 KUH Perdata ini sangat kontroversial ya, karena memang ini sangat tergantung kepada politik hukum, kemudian juga konteks model pendekatan kelompok penyandang disabilitas selama ini yang masih berbasis pada belas kasihan seperti itu, masih berbasis pada bahwa orang penyandang disabilitas itu patut untuk dibantu, patut untuk dikasihani seperti itu. Nah, padahal model pendekatan kelompok penyandang disabilitas itu sekarang sudah beralih kepada pendekatan hak asasi manusia, dan itu sudah dijustifikasi negara kita di Indonesia meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas, bahkan mendomestifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, di sisi lain bagaimana agar supaya kelompok penyandang disabilitas itu benar-benar bisa mengeksersis atau melaksanakan haknya seperti yang lain, supaya tidak hukum juga kemudian memberikan ruang atau enabling factor gitu ya, di mana supportive decision making ini konsepnya itu diterapkan di dalam hukum negara maupun sistemik kebijakan maupun program di Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita membuat ruang yang sifatnya adalah enabling environment yang mendukung supportive decision making? Salah satunya adalah yang pertama melakukan reformasi hukum. Gini, ahli tadi yang ditanyakan kedua, itu coba fokus ke yang ditanyakan. Ya udah jawab tadi kan. Nah, dan tidak perlu lagi melembar ke yang lain. Ya. Iya, yang mulia. Sudah mungkin jelaskan yang terakhir. Ya. Yang terakhir adalah akomodasi yang layak. Jadi akomodasi yang layak ini diperlukan di dalam konteks di mana yang bersangkutan bisa mengambil keputusan dengan baik, misalnya diberikan waktu, kemudian diberikan hal-hal yang sifatnya mendukung dia untuk bisa mengambil keputusan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Bang Mulia. Terima kasih ahli. Tadi agendanya pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan satu ahli dari pemohon atas nama
Fajri Nur Samsi SH.MH. Ya, sebelum memberikan keterangan, dipersilakan untuk diambil sumpahnya dulu. Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Untuk ahli pemohon Fajri Nur Samsi SH.MH. Betul ya? Ya. Betul, Pak. Silakan pada posisi berdiri, tangan lurus ke bawah. Juru sumpahnya sudah ada? Ada. Ya. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Pada sidang hari ini DPR berhalangan hadir. Ya, baik, untuk ahli dipersilakan waktu sekitar 10 menit untuk penyampaian materinya, kemudian nanti kalau ada pendalaman atau tanya jawab kita lanjutkan. Dipersilakan Pak Fajri. Baik. Sebentar saya share screen dulu Yang Mulia. Semoga sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Ibu sekalian. Saya Fajri Nur Syamsi, saya pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dalam kesempatan ini sebagai ahli ingin menyampaikan terkait dengan pendapat saya mengenai pengampuan dalam perspektif hak asasi manusia. Bicara mengenai pengampuan dalam perspektif HAM, memang ada dua aspek yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah pengampuan sendiri adalah bentuk dari pencabutan hak seseorang untuk mengambil keputusan terhadap tindakan hukum keperdataan atas dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah penihilan kapasitas hukum seseorang yang diampu. Dua aspek inilah yang akan saya jabarkan dengan beberapa argumentasi dan merujuknya kepada dasar hukum. Pertama, terkait dengan pencabutan hak seseorang untuk mengambil tindakan hukum keperdataan atas dirinya sendiri. Kenapa saya mengatakan bahwa pengampuan adalah bentuk dari pencabutan hak seseorang ini? Pertama, yang perlu saya tegaskan di awal adalah bentuk pengampuan hari ini setelah perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan praktek, dan kemudian perkembangan HAM itu sendiri, pengampuan sudah bukan lagi berbentuk pelindungan. Kenapa? Karena ketika kita bicara pelindungan, itu dilaksanakan dengan tujuan agar setiap orang tidak terlanggar atau tercabut haknya. Jadi dipastikan ketika bentuknya adalah pelindungan, tidak ada pencabutan hak, tidak ada perpindahan pelaksanaan hak dari seseorang. Yang kedua, ketika kita merujuk pada pasal yang ada dalam satu lingkup dengan pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Pasal ini sebenarnya menegaskan bahwa ada perpindahan, ada anggapan bahwa seseorang yang tadinya dewasa menjadi tidak dewasa, seseorang yang memiliki hak menjadi tidak memiliki hak. Nah, inilah yang kemudian salah satu mengapa pengampuan bukan lagi sebuah pelindungan. Dampaknya, ketika pengampuan itu diterapkan, seseorang yang di bawah pengampuan dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum keperdataan. Ada yang tadinya mampu menjadi tidak mampu. Lalu kapasitas untuk melakukan tindakan hukum keperdataan bagi seseorang yang berada di bawah pengampuan berpindah pada pengampunnya. Nah, inilah konteks yang semakin menegaskan bahwa ada perpindahan, ada tanggung jawab yang berpindah, ada kemudian hak yang akhirnya juga ikut berpindah. Oleh karena itu, tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa pengampuan itu sama dengan penguasaan seseorang oleh diri pribadi orang lain, dan itu adalah bentuk dari tindakan diskriminatif. Nah, bicara mengenai tindakan diskriminatif, lingkup yang saya gunakan adalah bahwa ada pemikiran yang berkembang. Tidak hanya berkisar kepada satu pemikiran yang berbasis pada misalkan di awal di DUHAM misalkan. Tapi ada perkembangan. Ketika HAM dipandang sebagai sebuah aspek yang menyamaratakan setiap orang, tapi perkembangannya pada tahun 90-an mengatakan bahwa
cara pandangnya sudah melihat lagi pada kelompok-kelompok tertentu karena ada perbedaan start, ada perbedaan kondisi dari satu kelompok dan kelompok lain. Kalau kita bicara dasar hukumnya, ketika kita hanya merujuk pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM 1999, di sana hanya menyebutkan kelompok-kelompok tertentu saja. Karena apa? Karena rujukannya memang belum menggunakan rujukan yang berkembang. Dan seolah-olah memang menihilkan perkembangan konsep dan HAM itu sendiri dan kelompok rentan yang ada di Indonesia terutama. Hal itu sebenarnya sudah dikoreksi oleh pasal 28I ayat 2 Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana tindakan diskriminatif itu dasarnya itu atas dasar apapun. Kenapa pakai norma ini menggunakan atas dasar apapun? Karena sifatnya yang terus berkembang. Diskriminasi bisa terlaksana karena kondisi apapun, karena kondisi yang mungkin semakin berkembang, semakin di masa yang akan datang akan muncul hal-hal yang baru di mana kondisi yang sebelumnya dianggap tidak diskriminatif menjadi diskriminatif. Hal itu ditegaskan lagi kembali ketika dalam konteks disabilitas, dalam konteks di pasal 433 ini dekat dengan konsep disabilitas, di mana pasal 2 paragraf 3 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang Indonesia sudah ratifikasi ya di Undang-Undang 19/2011 mengatakan bahwa diskriminasi atas dasar disabilitas. Nah, salah satu bentuk diskriminasi dapat terjadi atas dasar pembedaan perlakuan, pembedaan, pengucilan atau pembatasan atas dasar disabilitas. Ditegaskan kembali di Undang-Undang 8 2016 di mana itu sekarang sudah menjadi hukum nasional yang sudah diadaptasi dari Konvensi Hak Penyandang Disabilitas di mana diskriminasi juga bisa didasarkan atas dasar disabilitas. Dalam konsep tersebut, pengampuan yang diskriminatif kita bisa ambil dari dua konsep di mana di konstitusi ada pasal 28I ayat 2 lalu menggunakan konsep pasal 2 paragraf 3 CRPD. Kalau kita lekatkan dengan pasal 433 KUH Perdata, setidaknya ada 3 aspek yang perlu dilihat. Yang pertama, pasal 433 ini mendasarkan seseorang untuk tidak memiliki kapasitas dalam melakukan tindakan hukum, keperdataan dalam konteks ini pengampuan, itu atas dasar kondisi fisik dan mentalnya. Padahal kalau kita lihat pasal 28I, itu nggak boleh didasarkan pada sesuatu hal, yaitu terkait dengan pembatasan, pengucilan, dan seterusnya. Itu pun yang menjadi prinsip dalam pasal 2 paragraf 3 CRPD. Kondisi fisik dan mental tidak bisa dijadikan untuk membedakan atau memberikan pembatasan atau pengucilan kepada seseorang. Selain itu, pasal 433 juga menggunakan kata harus. Kata harus ini dimaknai sebagai pengambil alihan hak atas tindakan hukum keperdataan seseorang kepada orang lain dilakukan berdasarkan norma, yaitu paksaan yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, bukan kesukarelaan dari pihak yang akan diampu. Itulah yang kemudian kenapa pengambil alihan perpindahan ini dilakukan bukan atas kerelaan, tetapi berdasarkan regulasi yang seharusnya di konsep ketiga, norma itu harusnya menjadi pelindung bagi warga negara ataupun setiap orang. Pelindung atas hak asasi manusianya, termasuk sebagai bagian dari negara sebagai pengemban kewajiban atau duty bearer. Nah, dalam hal ini perlu dipahami bahwa kalau melihat dari rangkaian tersebut, maka sudah bisa dikatakan kata harus tersebutlah yang kemudian menjadikan pasal 433 diskriminatif dan perpindahan kepemilikan atau untuk melakukan tindakan keperdataan menjadi diharuskan berdasarkan norma. Aspek kedua yaitu terkait dengan pengampuan sebagai penihilan kapasitas hukum seorang yang diampu. Bicara mengenai kapasitas hukum atau dalam hal ini konteksnya adalah tindakan keperdataan, tindakan hukum keperdataan, ada dua aspek kalau kita lihat dari General Comment pasal 12 CRPD. Yang pertama adalah unsur sebagai pemegang hak atau legal capacity. Yang kedua adalah sebagai pengguna hak, sebagai legal agency. Dua unsur ini menjadi penting ketika memastikan seseorang itu bisa dikatakan memiliki kapasitas hukum atau kapasitas untuk melakukan tindakan keperdataan hukum atau tidak. Dalam menggunakan dua unsur tersebut, ada 3 pendekatan memahami unsur kapasitas hukum. Pendekatan ini tidak terlepas dari perkembangan HAM itu sendiri dan perkembangan pemikiran cara pandang terhadap kelompok disabilitas. Cara pandang pertama adalah disebut all or nothing. All or nothing, yang kedua adalah universal, dan yang ketiga adalah continuum. Saya akan coba lihat satu persatu. Bicara mengenai all or nothing,
pendekatan ini pendekatan yang klasik ya, pendekatan di awal-awal HAM muncul, kira-kira begitu. Di mana yang mengakui setiap orang memiliki legal standing, memiliki hak, setiap orang punya hak. All or nothing ini menganggap setiap orang punya hak. Tetapi lantas bisa dinihilkan karena anggapan tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan haknya. Jadi ketika seseorang dianggap tidak mampu menggunakan haknya, maka pada saat itulah pandangan all or nothing ini mengatakan orang tersebut tidak memiliki kapasitas hukum. Nah, ini pendekatan yang sebenarnya digunakan juga oleh pasal 433, di mana pengakuan terhadap kepemilikan hak pada seseorang itu akhirnya hilang ketika seseorang dianggap memiliki kondisi tertentu, kondisi fisik dan mental tertentu. Nah, dalam konteks ini, jalan keluar yang diberikan adalah substitute decision making atau pengambil alihan. Nah, disinilah titik di mana ketika hak seseorang sudah diambil alih oleh orang lain, maka disitulah titik diskriminasi itu terjadi. Lalu ada konsep cara pandang kedua, yaitu universal, di mana dalam hal ini juga diakui seseorang memiliki hak legal standing, begitu ya. Tetapi dia dan kemudian dia hanya melihat hal tersebut. Ketika seseorang sudah memiliki hak, maka dia harus dianggap mampu apapun kondisinya untuk atau menggunakan hak tersebut. Nah, inilah prinsip universal yang digunakan hampir semua konvensi-konvensi internasional, di mana pengakuan terhadap hak seseorang itu juga dilengkapi dengan hak pengakuan terhadap orang tersebut bisa menggunakan haknya, kira-kira begitu. Nah, cara pandang terbaru yang digunakan oleh berbagai konvensi HAM, terutama CRPD, dan prakteknya di beberapa negara, yaitu pendekatan kontinum. Pendekatan kontinum ini lagi-lagi dia mengakui legal standing seseorang. Jadi pendekatan ini mengakui setiap orang memiliki hak, termasuk untuk melakukan tindakan keperdataan. Nah, bagaimana dengan legal agency-nya? Bagaimana dengan kemampuannya? Pendekatan kontinum menekankan kepada penilaian, ada assessment. Seberapa jauh seorang bisa bisa menggunakan haknya, mampu menggunakan haknya, terutama dalam mengambil keputusan. Nah, yang menarik, dalam pendekatan kontinum, ketika seseorang dianggap tidak mampu, itu bukan diambil alih, tetapi didukung bagaimana caranya agar dilakukan berbagai upaya agar orang tersebut kembali pulih, kembali memiliki kemampuan dalam menggunakan haknya. Jadi penilaian ini bukan untuk memindahkan hak, tapi untuk akhirnya mendukung bagaimana kemudian seseorang itu akhirnya bisa mengambil keputusannya sendiri, bisa menggunakan haknya dan bisa melakukan tindakan keperdataannya sendiri. Sehingga jalan keluarnya adalah supported decision making. Jadi ada upaya-upaya dulu yang dilakukan, tidak serta-merta, dan ujungnya tidak berakhir pada pengambil alihan, tetapi dukungan semaksimal mungkin agar orang tersebut bisa pulih dan akhirnya bisa didukung semaksimal mungkin bisa mengambil keputusan sendiri secara mandiri. Oleh karena itu, dari pasal 433 KUH Perdata, terutama ada kalimat yang mengatakan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, semestinya sudah dianggap inkonstitusional karena melanggar atau bertentangan dengan pasal 28I ayat 2. Karena seharusnya menurut rumusan pasal 28I ayat 2, setiap orang dalam kondisi tersebut mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Nah, dari sini kita bisa, saya menyampaikan di akhir kesempatan ini bahwa ketika ada pengambil alihan, ketika berpindah keputusan itu kepada orang lain, maka disitulah tindakan diskriminasi itu dan melanggar HAM seseorang bisa terjadi. Oleh karena itu pengampuan dalam hal ini dalam konteks melakukan tindakan yang diskriminatif. Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Sementara terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih ahli. Sekarang kuasa pemohon dipersilakan kalau ada yang perlu didalami. Terima kasih Yang Mulia. Ada dua pertanyaan untuk saudara ahli. Pertama, tadi ahli menjelaskan saat ini pengampuan bukan lagi menjadi bagian dari perlindungan, khususnya kepada penyandang disabilitas mental. Karena prinsip perlindungan adalah agar seseorang tidak terganggu haknya. Terkait dengan perkembangan hak asasi manusia, khususnya penyandang disabilitas mental, tadi yang seperti disampaikan oleh ahli, sebenarnya apa yang harus dilakukan negara untuk memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas mental untuk memenuhi hak untuk melakukan tindakan hukum keperdataan? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan diskriminasi, tadi juga ahli menjelaskan di dalam pasal 28I menggunakan kata apapun, sehingga kemudian ada perkembangan makna bahwa itu juga bisa masuk terkait dengan penyandang disabilitas mental. Terkait dengan pasal 433,
gitu ya. Menurut ahli, saya ingin mau minta penegasan kembali, apakah norma di dalam pasal 433 kalau perdata tersebut itu bisa dianggap bertentangan dengan pasal 28I yang berkaitan dengan diskriminasi. Terima kasih. Ya, baik. Dari kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada yang didalami. Ya, terima kasih yang mulia. Nanti akan diteruskan oleh kejaksaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang mulia dari kuasa Presiden. Yang pertama pada ahli, bisakah ahli ya bisa menjelaskan apa perbedaan ya terapi terhadap disabilitas. Kemudian juga ada yang namanya program disabilitas. Kemudian juga ada perlindungan hukum terhadap disabilitas. Apakah ahli bisa menjelaskan dan bisa membedakan antara ketiga hal tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ahli menyatakan bahwa pengampuan itu adalah pencabutan hak. Ya. Kalau itu merupakan pencabutan hak, alasan apa ahli bisa menyampaikan seperti itu? Karena pengampuan itu telah dilaksanakan sesuai dengan penetapan pengadilan yang dianggap sah. Artinya bahwa ketika itu dinyatakan sebagai pencabutan hak, artinya bahwa semua hak-haknya yang melakukan pengampuan adalah hilang. Padahal di dalam sistem pengampuan itu tidak hilang, justru dilindungi. Nah, bagaimana ahli bisa memberikan alasan secara hukum bahwa itu merupakan pencabutan hak? Kalau itu dilihat dari sisi HAM, justru harusnya pengampuan itu adalah melindungi hak-haknya orang yang tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum. Kemudian yang ketiga, tadi ahli mengatakan ada kata harus. Sebenarnya kalau menurut ahli, kata harus itu adalah untuk kepentingan objek atau subjeknya. Artinya bahwa apakah kata harus itu menjadi kepentingan yang pengampuh atau kepentingan yang menetapkan ya haknya, yaitu pengadilan. Jadi kata harus itu sebenarnya menjadi kewajiban siapa? Sehingga ahli tadi mengatakan bahwa kata harus itu menjadi diskriminasi. Padahal pengadilan itu menjadi kepentingan adanya pengampuan untuk menetapkan hak-haknya. Bagaimana ahli bisa menyatakan bahwa kata harus itu menjadi diskriminasi? Kemudian yang terakhir, mungkin saya akan sedikit menganalogikan terhadap orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum. Bagaimana menurut ahli, kalau misalnya ada seseorang yang semula tidak gila ya atau normal, kemudian mereka menjadi gila atau tidak normal. Kemudian mereka juga memiliki harta, memiliki uang misalnya, kemudian memiliki segala urusan, utang piutang, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut ahli secara hukum agar kepentingan orang tersebut bisa terpenuhi secara hukum? Apakah bisa melakukan tindakan tanpa pengampuan? Kalau memang itu bisa, bagaimana untuk implementasinya? Yang saya ingin tegaskan, tindakan-tindakan yang sah menurut hukum, bukan tindakan-tindakan yang tidak sah menurut hukum. Artinya bahwa taruhlah misalnya mereka adalah orang yang memiliki utang piutang, harusnya tindakannya juga dilakukan pembayaran yang sah menurut hukum. Nah, bagaimana menurut ahli
jika itu terjadi hal sedemikian? Apakah pengampuan itu tidak bisa digunakan atau justru kalau diberikan pengampuan malah melanggar HAM? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Jika perkenankan, mungkin kejaksaan juga ingin menyampaikan respon, Yang Mulia. Terima kasih. Dari siapa? Kejaksaan? Mohon izin Yang Mulia. Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan pada ahli. Kami satu pertanyaan saja. Silakan. Mohon kepada saudara ahli, kami juga akan menyampaikan suatu ilustrasi dalam hal seseorang dengan suatu kondisi yang sedemikian rupa, dengan kerentanannya, mungkin atas permintaannya atau atas permintaan keluarganya, dia kemudian diajukan permohonannya ke pengadilan untuk ditaruh di bawah pengampuan, dan hakim berdasarkan pada bukti-bukti dan parameter yang terukur menjatuhkan kemudian suatu penetapan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengampuan. Apakah ini juga disebut dalam perspektif HAM sebagai bentuk pelanggaran, atau bisakah ini disebut suatu bentuk perlindungan yang memang diberikan oleh negara kepada seseorang yang memang kondisinya sangat rentan, begitu? Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dari meja hakim. Ya, dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan. Iya, terima kasih Pak Ketua. Saya kepada saudara ahli ya. Sebenarnya yang diminta pemohon itu kan bahwa ada kata-kata gila, dungu, kemudian pemborosan dan lain-lain yang dimaksudkan di dalam pasal 433 KUH Perdata dimaknai disabilitas mental. Itu sebenarnya yang, tapi Anda hari ini menjelaskan bahwa berkaitan dengan pasal 433 itu bisa dimaknai sejauh kata dapat itu, kata harus bisa kemudian dimaknai menjadi kata dapat. Kemudian orang yang dalam keadaan sebagaimana kriteria-kriteria di pasal 433 itu seharusnya tidak di bawah pengampuan tapi didukung. Meskipun Anda tidak menyodorkan konsep Anda seperti apa, mendukung orang yang kemudian harus diberi support tapi hak-hak keperdataannya sementara tetap melekat. Nah, hari ini oleh karena saudara membawa kepada pilihan-pilihan itu, pertanyaan saya begini, saudara ahli. Sebenarnya keinginan pemohon itu esensi atau hanya sekedar nomenklatur? Karena itu sudah terlalu liberal, kebarat-baratan, sehingga tidak tepat kalau kemudian secara kultur hukumnya tidak disesuaikan dengan kultur hukum di Indonesia. Karena baik disabilitas mental sekalipun, kalau mengikuti keterangan-keterangan dari pemerintah dan DPR itu sebenarnya kan tidak bisa dilepaskan juga adanya kewajiban di bawah pengampuan itu. Nah, sementara persoalan disabilitas itu juga sudah diatur di undang-undang tersendiri. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau nanti akan masuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang tentang disabilitas itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang Anda tangkap soal permohonan pemohon itu apa sekedar mencari esensi pelindungan hak secara keperdataan ataukah hanya nomenklatur saja sebenarnya? Satu. Kemudian yang kedua, saudara ahli, yang ingin saya katakan adalah Anda menawarkan bahwa kata dapat itu bisa dipakai untuk memaknai kata harus yang ada di 433 meskipun itu bukan yang diminta pemohon sebenarnya. Tapi bagi saya menarik itu. Menariknya begini, memang seseorang itu ditempatkan di bawah pengampuan itu, kemudian dilekatkan kata harus itu tidak bisa dipisahkan ketika kepentingannya menghendaki secara keperdataan. Dalam keadaan dia duduk manis, apakah selalu harus di bawah pengampuan? Pertanyaan kontrarionya kan seperti itu seharusnya. Ketika dia sedang tidak menggunakan hak-hak keperdataannya, apakah juga harus ada kewajiban bahwa yang bersangkutan di bawah pengampuan, kan begitu? Kalau
makna lain yang kenapa harus dilekatkan kata harus itu tidak tepat, seharusnya dapat, sehingga menjadi pilihan. Karena kadang-kadang seseorang yang di bawah pengampuan itu ya, ternyata juga dalam keadaan normal. Itu, tolong nanti jelaskan. Yang terakhir, saudara ahli, saya minta konsep Anda didukung untuk disupport itu seperti apa, supaya kemudian tanpa harus dialihkan penguasaannya di bawah pengampu, tapi tetap dibiarkan sehingga tidak ada perampasan hak asasi lah, kemudian tetap memberikan pelindungan, tapi cukup didukung dengan catatan hak-hak keperdataannya dianggap mampu. Tolong kami diberikan konsepnya Pak Ahli. Terima kasih Pak Ketua. Ya, baik. Silakan ahli untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Saya akan merespon satu persatu ya, terkait dengan dari kuasa pemohon ya. Pengampuan bukan pelindungan, apa kemudian dukungan negara yang harus diberikan, kira-kira begitu ya. Nah, memang bicara mengenai norma, itulah yang kemudian akan dilakukan ya, diberikan dukungan oleh negara ya. Nah, dalam konsep 433 KUH Perdata hari ini, ketika seseorang dalam kondisi tertentu, dia harus kemudian berada di bawah pengampuan. Nah, upaya yang dilakukan oleh negara adalah memfasilitasi perpindahan haknya. Tetapi dalam konsep perkembangan HAM hari ini, kalau kita bicara pengampuan itu masih sebagai perlindungan, maka yang didahulukan, diprioritaskan adalah tidak adanya perpindahan hak tersebut. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan oleh negara? Pertama, perlu ada upaya atau diberikan norma yang memang memungkinkan upaya pengampuan itu didahului dengan semaksimal mungkin memberikan dukungan agar kondisi dari orang yang akan diampu itu dalam kondisi pulih sehingga dia dapat menggunakan haknya. Sedangkan di pasal 433 itu tidak dilakukan. Gitu. Yang hanya diatur adalah kemudian upaya untuk memindahkan haknya. Nah, ini sangat terkait tadi dengan pertanyaan dari kuasa presiden ya, di mana kata harus itu dilekatkan kepada kepentingan siapa. Nah, kalau hemat saya melihat kalimatnya, kata harus ini justru lebih kepada yang akan melakukan pengampuan. Tidak menitik beratkan ketentuannya, tidak menitik beratkan kepada apa yang diinginkan oleh yang diampu. Sehingga perlindungan terhadap hak bagi orang yang akan diampu ini itu tidak terlindungi. Gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua terkait diskriminasi. Menggunakan kata dasar apapun ya, pasal 28I. Nah, oleh karena itu pasal 433 apakah dianggap bertentangan ya? Nah, jelas bertentangan karena di pasal 433 menggunakan dasar kondisi fisik dan mental seseorang untuk melakukan pembedaan tindakan terhadap dirinya. Gitu. Padahal dalam konstitusi sendiri menggunakan tidak bisa didiskriminasi atas dasar apapun. Nah, dasar apapun ini kemudian dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya, terutama melihat pada prinsip dalam CRPD, itu salah satunya adalah atas dasar disabilitas. Semoga menjawab. Lalu saya masuk ke kuasa presiden yang pertama, apa bedanya terapi, program, dan pelindungan hukum? Nah, bicara mengenai terapi dan program, dia adalah upaya untuk membuat seseorang itu kembali ke kondisi semula. Mungkin ada kata rehabilitasi juga ya di sana. Di mana ketika seseorang itu dianggap tidak mampu menggunakan haknya, lalu diberikan apakah obat-obatan, apakah terapi, tergantung kondisinya ya, apakah rehabilitasi, sehingga orang tersebut menjadi pulih kembali. Yang tadinya tidak mampu menggunakan haknya, menjadi mampu menggunakan haknya. Nah, sedangkan dalam konteks pelindungan hukum, konteksnya bukan lagi teknis, tetapi sudah dalam konteks kepemilikan atau dalam yang tadi unsur tadi itu adalah memiliki legal standing ya. Dia apakah dia subjek hukum atau bukan? Gitu. Nah, kalau kita menggunakan konsep kontinum tadi yang pendekatan ketiga ya, saya coba jelaskan,
dalam konteks pendekatan hukum, ketika seseorang sudah mampu menggunakan haknya, karena di sebelumnya kita sudah mengakui setiap orang memiliki hak dan memiliki legal standing, dia harus bisa mengambil keputusan atas dirinya sendiri, tidak kemudian dialihkan kepada orang lain. Kira-kira begitu respon saya. Yang kedua, terkait pengampuan, pencabutan hak, itu alasannya apa? Nah, lalu apakah ya, karena kan ini sudah diputuskan oleh pengadilan tadi disampaikan, bukankah itu bentuk dari pelindungan? Bedanya ketika, kenapa saya katakan itu sebagai sebuah pencabutan? Sebenarnya pengadilan juga bisa mencabut hak seseorang, gitu ya. Nah, tapi itu menegaskan bahwa konsep dalam 433 adalah konsep yang ingin memindahkan hak seseorang, satu orang kepada orang lain. Karena konsep pengampuan di sana. Kalau kita katakan sebagai sebuah pelindungan, maka hak itu tidak berpindah. Pertanggung jawab atas pelaksanaan hak itu tidak berpindah. Saya ambil contoh ya, saya ilustrasikan misalkan. Seseorang yang pada satu momen misalkan dia sedang mengalami gangguan kejiwaan gitu ya. Lalu dia ada kebutuhan untuk melakukan jual beli rumah misalkan. Nah, oleh karena itu keluarganya memohonkan kepada pengadilan agar berada di bawah pengampuan. Sehingga jual beli rumahnya bisa dilakukan oleh pengampunya, oleh pemohon dalam hal ini keluarganya. Nah, kalau kita anggap sebagai perlindungan, maka tanggung jawab dan kemudian pengambilan keputusannya tetap berada di pemilik hak yang sedang dalam kondisi kejiwaan itu. Sedangkan dalam konteks pengampuan, tanggung jawab dan kewenangan untuk mengambil keputusannya berpindah kepada orang lain. Ini kalau konsep lebih lebar lagi, misalkan dalam otonomi daerah, misalkan ini bukan orang tapi saya umpamakan, ini perbedaan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi kira-kira begitu. Karena pertanggungjawabannya pindah sehingga dia dianggap haknya tercabut, kira-kira begitu. Nah, itu. Lalu itu yang masuk perlindungan ya. Saya belum masuk ke yang dukungan ya. Nanti saya akan secara menyeluruh. Terkait dengan subjek kepentingan pengampu atau yang diampu, mungkin tadi saya sudah respon sekalian dari yang kuasa pemohon. Lalu yang keempat itu semula tidak terjadi ya. Lalu ada utang piutang gitu ya. Nah, ini mungkin langsung masuk ke ilustrasi ya. Nah, saya sekalian menjawab juga dari Kejaksaan dan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Tortoy. Oh iya. Gini, ilustrasinya adalah ketika seseorang berada dalam kondisi gangguan jiwa atau disabilitas mental, yang perlu kita pahami adalah kondisi itu tidak selalu terjadi, dalam artian episodik, tidak permanen. Oleh karena itu, upaya-upaya dukungan itu harus dilakukan. Misalkan konteks dalam hal ini adalah pengobatan. Atau minimal dukungan yang diberikan adalah tidak memaksakan tindakan perdata itu dilakukan pada hari itu. Dalam artian perlu dikasih waktu untuk penyembuhan. Sampai apa? Sampai yang bersangkutan, sampai seseorang yang tadinya mau dimintakan pengampuan, itu pulih. Sehingga bukan hanya dia memiliki legal standing, tapi akhirnya dia memiliki legal agency. Kemampuan untuk menggunakan haknya. Nah, itu yang saya maksud dengan dukungan. Dukungan ini perlu menjadi nomor satu dibandingkan mengembalikan, dukungan ini perlu menjadi nomor satu dibandingkan mengambil alih atau memindah tangankan penggunaan haknya dalam konteks pengampuan. Nah, lalu kalau begitu, bagaimana dengan konsep di pelaksanaannya? Kalau tadi kita lihat, kalau tadi saya mengusulkan penggunaan kata dapat gitu ya, sebenarnya ada kelanjutannya. Penggunaan kata dapat ini dimaknai sebagai ketika dia sebagai sebuah pilihan, maka yang harus didahulukan itu adalah upaya dukungan tersebut, gitu. Jadi bukan semata-mata ketika kondisi si A mengalami gangguan jiwa, maka dia harus dilakukan pengambil alihan atau penyerahan haknya kepada orang lain melalui pengampuan. Tetapi yang harus dilakukan adalah justru semaksimal mungkin dulu diberikan dukungan. Sehingga sampai akhirnya pengampuan ini tidak perlu dilakukan. Kira-kira begitu. Sehingga kenapa? Karena yang bersangkutan itu sudah pulih. Sudah bisa menggunakan haknya.
Nah, itu yang didahulukan di awal, begitu ya. Nah, lalu saya akan masuk ke pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Sartoyo terkait ini esensi atau kemudian nomenklatur. Saya pikir kebutuhannya sudah esensial ya, dalam artian ketika konsep yang ada dalam pasal 433 itu terutama terkait dengan penyandang disabilitas mental gitu ya, itu sudah tidak tepat lagi hari ini, karena dalam konteks penyandang disabilitas, pemindahan hak itu harus dilakukan langkah kemudian sebelum dilakukan dukungan tadi yang saya katakan. Sehingga ketika yang kemudian dimohonkan memang tidak memasukkan konteks penyandang disabilitas mental kepada konsep pasal 433, nah ini yang seharusnya ini dimaknai juga sebagai konsep pengampuan itu yang esensinya memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan terutama perkembangan HAM ya. Dan dalam konteks ini juga mungkin saya sebenarnya beberapa kali diskusi terkait dengan hal ini dengan beberapa ahli perdata, memang konsep dungu, mata gelap begitu ya, lalu boros itu konsep yang selama ini sebenarnya sudah harus ditafsirkan, sudah harus di restatement, sehingga ada ketegasan sebenarnya konteks itu di mana. Kalau saya pribadi melihat konteks itu sudah dekat dengan penyandang disabilitas mental dan intelektual. Kenapa? Karena sudah ada beberapa putusan pengadilan yang memasukkan alasan pengampuan itu bukan lagi menggunakan kata aslinya di pasal 433, tapi sudah menggunakan istilah penyandang disabilitas mental dan intelektual. Mungkin sementara respon saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ahli.